Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati dari SDN Lapasan 2, Kecamatan Bakumpai, CGP Angkatan 10, Kabupaten Barito Kuala. Mari kita sukseskan Merdeka Mengajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dari pengetahuan dan pengalaman yang baru dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Definisi: pendidikan dapat dimaknai sebagai menuntun hidup dan tumbuhnya anak-anak. Hal ini berkaitan dengan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Metode Montessori, Probel, dan Taman Anak-anak. Perbedaannya adalah Montessori mementingkan pelajaran panca indera hingga ujung jari pun dihidupkan rasanya, menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera dan semua itu bersifat pelajaran. Anak diberi kemerdekaan dengan luas, tetapi permainan tidak dipentingkan. Probel juga menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anak, kegembiraan anak, sehingga pelajaran panca indera juga diwujudkan menjadi barang-barang yang menyenangkan anak. Namun, dalam proses pembelajarannya, anak masih diperintah. Taman siswa bisa dikatakan memaknai kedua metode tersebut. Akan tetapi, pelajaran panca indera dan permainan itu tidak dipisah, yaitu dianggap satu. Sebab, taman siswa terdapat kepercayaan bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak sudah diisi Sang Maha Among atau pemelihara dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik anak. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Menuntun. 2. Pendidikan ibarat petani. 3. Kodrat alam dan kodrat zaman. 4. Budi pekerti. Pendidikan yang menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang pendidik mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain atau menjadi manusia dan anggota masyarakat. Pendidikan ibarat petani. Seorang pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang menuntun tumbuhnya padi, memelihara tanaman padi, memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk, dan tidak bisa
mengubah kodrat tanaman padi menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan seorang pendidik dalam menuntun siswa. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Keduanya tidak dapat dipisahkan sehingga saling berkaitan. Artinya, kita sebagai guru harus mampu mengajar dan menguasai kebutuhan media dan informasi disesuaikan dengan keadaan zaman. Misalnya, saat ini penggunaan teknologi dapat diterapkan namun tetap mengkontrol penerapannya tersebut dan harus tetap sesuai dengan keadaan sekitar atau kodrat alam. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pembentukan budi pekerti, hal yang utama adalah keluarga. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter, baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya, sehingga diperlukan bagi seorang pendidik untuk membuat anak menjadi nyaman, mengayomi, penuh kasih sayang seperti di keluarganya sendiri. Refleksi diri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Selama ini, saya mendidik dengan model pembelajaran yang lama, yaitu sering melakukan ceramah. Penggunaan teknologi hanya sesekali. Dalam pembuatan keputusan, guru merupakan aktor utama. Pembelajaran hanya dilakukan di dalam kelas dan tidak bervariasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya belajar hal-hal yang baru yang dapat menjadikan seorang pendidik yang berkualitas. Dan saya semakin tersadar bahwa kita harus tetap mengupgrade ilmu. Dengan modul ini, saya pun lebih dapat berintrospeksi diri untuk lebih baik lagi. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan menjadi pendidik yang dapat mengikuti zaman namun tetap mempertimbangkan kodrat alam yang ada di tempat saya, khususnya di SDN Lepasan 2. Ketika memutuskan sesuatu, saya tidak lagi menjadi aktor utama, namun saya hanya sebagai fasilitator ataupun sebagai pengambil kesimpulan setelah pendapat siswa telah disampaikan. Saya membuat desain pembelajaran yang lebih menarik lagi, sesuai tema dan kebutuhan serta karakteristik peserta didik zaman sekarang. Memberi kesempatan pada siswa untuk berpikir kritis dan melakukan pembelajaran tidak hanya di dalam kelas saja. Ketika siswa melakukan kesalahan, saya akan memberikan ruang dan waktu untuk menjelaskan latar belakang mengapa mereka melakukan kesalahan itu, dan kemudian memintanya menyadari kesalahannya dengan cara saya memberi beberapa pertanyaan. Contohnya, boleh Ibu mengetahui apa alasan Ananda melakukan itu? Menurutmu, apakah yang dilakukan itu menyenangkan? Coba
Apakah yang Ananda lakukan itu mengganggu orang lain? Apakah yang kamu lakukan itu benar atau kurang benar? Menurutmu, perlu tidak ini dilakukan lagi? Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.